Setiap 20 kali menggergaji, aku selalu berhenti sejenak untuk mendengarkan keadaan sekitar. Karena pagar ini terbuat dari besi, memotongnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kami pun tidak punya pilihan selain bergantian menggergajinya. Setelah setengah jam, akhirnya pagar itu berhasil dipotong. Kami lalu memanjat, masuk lewat jendela, dan tiba di area yang mirip ruang bawah tanah. Kami mencoba mencari jalan keluar, tetapi setelah berputar-putar, kami sadar semua jalan keluar terkunci oleh pintu besi. Aku pun harus memasang kembali pagar itu seperti semula. Saat itulah aku melihat tumpukan jendela bekas. Baut logamnya bisa dipotong dan digunakan sebagai kunci. Baru 2 kali menggergaji, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Kami langsung bersembunyi. Ternyata 2 penjaga yang sedang berjaga turun ke ruang bawah tanah untuk merokok. Mereka tidak menyadari kami yang saling bertumpuk sambil diam-diam bergerak melewati sudut. Setelah mereka pergi, aku akhirnya bisa sedikit lega dan langsung kembali menggergaji. Setengah jam kemudian, baut itu berhasil dipotong. Aku lalu membengkokkannya sekuat tenaga. Setelah itu, aku berjalan ke pintu besi dan memasukkannya ke lubang kunci. Terdengar bunyi klik dan ternyata kunci itu benar-benar terbuka. Kami pun menyalakan lampu minyak tanah dan masuk tanpa ragu. Cahayanya itu memang redup tapi masih cukup untuk menerangi jalan. Lalu kami sadar kalau semua kunci di tempat ini ternyata sama. Dengan kunci itu, kami menemukan pintu yang menuju saluran pembuangan. Namun pintu itu memakai kunci pegas, jadi kunci kami langsung tidak bisa digunakan. Aku pun cepat mencari cara. Aku mengangkat pintu itu lalu menyelipkan kunci di bagian engsel bawah. Setelah itu, aku mengeluarkan gergaji dan memotong engsel atas sampai terbelah 2. Aku melakukan hal yang sama pada engsel bawah. Setelah selesai, aku mengambil kembali kuncinya, mencabut pin yang sudah rusak, dan pintu itu pun akhirnya bisa dilepas dengan mudah. Kebebasan sudah tinggal selangkah lagi, tetapi aku belum langsung pergi. Aku mengeluarkan korek api, mematahkannya, lalu menyelipkannya ke celah engsel. Setelah itu, aku mengetuknya perlahan dengan kunci sampai posisinya pas. Lalu aku keluar dan memasang kembali pintunya. Semuanya terlihat sangat rapi sehingga kalau penjaga datang pun, mereka tidak akan curiga ada sesuatu yang aneh. Kami masuk ke saluran pembuangan. Sayangnya, jalan itu tertutup beton tebal yang sangat keras dan mustahil dihancurkan. Namun, aku melihat dinding di dekatnya terbuat dari bahan yang lebih rapuh. Jika kami berusaha cukup keras, dinding itu masih bisa dikikis. Aku memberitahu rekanku bahwa ini hanya akan memakan waktu beberapa hari. Besoknya, kami akan benar-benar mulai. Saat itu, hari sudah mulai terang. Para penjaga pasti akan segera melakukan pemeriksaan, sementara kami masih belum kembali. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Le Trou, yang dirilis pada tahun 1960.